Informasi terpopuler di cnbcindonesia.com pada hari ini yaitu terkait negeri tetangga kita Malaysia yang kembali melaporkan rekor tertinggi pada kasus harian baru virus corona. Malaysia melaporkan rekor jumlah kematian harian akibat COVID-19 serta lebih dari 6.000 kasus baru per hari selama 6 hari berturut-turut. Per 26 Mei 2021 lalu, negeri jiran melaporkan ada 7.478 kasus atau naik dari laporan sehari sebelumnya 7.289. Direktur Jenderal Kesehatan Mur Hisham Abdullah memperingatkan kemungkinan munculnya hal terburuk dalam 2 minggu ke depan. Ia meminta warga tetap tinggal di rumah dan mematuhi secara ketat protokol kesehatan jika terjadi keadaan darurat atau harus pergi ke tempat kerja. Sebelumnya Kementerian Kesehatan Malaysia mengumumkan ada 12 kasus varian ganas Afrika Selatan di Kedah, Perlis, Selangor, dan Johor. Varian ini mudah menular ke kelompok muda dan bisa menimbulkan gejala berat. Sementara itu, pakar medis Malaysia meragukan angka infeksi yang dilaporkan. Ia menilai angka infeksi di lapangan mungkin lebih besar kasus tanpa gejala. Kemudian vaksinasi Malaysia juga dinilai lambat, sehingga pemerintah didesak mengizinkan swasta membeli vaksin sendiri di mana pengusaha menyediakan vaksin untuk pekerja mereka. Adapun berdasarkan situs statistik Our World in Data, kasus corona Malaysia ternyata melampaui tren COVID-19 di India. Per 25 Mei, infeksi COVID-19 secara harian di Malaysia dalam 1 pekan terakhir sebanyak 1 kasus per 1 juta penduduk, sementara India 4 per 1 juta penduduk. Berita terpopuler berikutnya ada kabar gembira nih bagi Anda yang sudah menantikan kartu prakerja. Pasalnya Komite Cipta Kerja ini sudah memastikan ya bahwa prakerja gelombang 17 ini akan dibuka. Namun ini bukan gelombang pendaftaran tambahan ya, tetapi untuk memenuhi kuota yang telah ditetapkan. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti program ini ada baiknya segera mendaftarkan diri ya di prakerja.go.id dan tak perlu lagi menunggu pengumuman pembukaan pendaftaran sebab pembuatan akun untuk ikut program ini telah dibuka. Adapun Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Denny Puspa Purbasari mengatakan pendaftaran gelombang ke-17 akan dibuka setelah menghitung jumlah pendaftar di gelombang sebelumnya. Alhasil kuota peserta prakerja gelombang 17 berasal dari peserta prakerja gelombang 12 hingga gelombang 16 yang dicabut kepesertaannya karena tidak membeli paket pelatihan pertama 30 hari setelah dinyatakan lolos sebagai peserta yaitu sekitar 44.000 orang. Informasi berikutnya masih kabar baik nih, di mana tahun ini pemerintah kembali membuka lowongan calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kepala Biro Hukum Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Andi Rahadian mengatakan pendaftaran akan dibuka pada akhir bulan ini atau tepatnya 31 Mei 2021 dan ditutup pada 21 Juni 2021. Sebagai informasi, total kebutuhan ASN tahun ini sebanyak 1.275.384 formasi. Kita beralih ke informasi terpopuler lainnya di cnbcindonesia.com pada hari ini yaitu terkait dengan Iran yang mengumumkan larangan sementara penambangan Bitcoin dan cryptocurrency hingga 22 September mendatang dengan alasan boros energi dan juga menyebabkan pemadaman listrik di sejumlah kota di Iran. Ibu kota Iran, Teheran, dan beberapa kota besar lainnya telah menghadapi beberapa kali pemadaman listrik harian selama beberapa bulan terakhir. Para pejabat menyalahkan pada kekurangan gas alam dan kekeringan berkepanjangan yang mampu melumpuhkan pembangkit listrik tenaga air di negara itu.